Hai minasan, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Baik semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Minna de genki to inotte imasu. Ya, saya doakan semoga semuanya baik-baik. Nah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai salam pertemuan dan salam perpisahan. Nah, hari ini kita lanjutkan materinya. Ya, kita akan membahas mengenai perkenalan. Nah, bagaimanakah cara kita memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang? Nah, itu yang akan kita pelajari. Nah, adapun latihan dasarnya di sini yang pertama adalah menyebutkan nama. Nah, kosakata baru ya dalam menyebutkan nama ada kata watashi. Ada kata watashi. Watashi artinya saya. Nah, pola kalimat dalam menginformasikan nama adalah watashi ya berisi wa. Lalu kata benda nama des. Ya, watashi partikelnya wa itu adalah partikel penanda subjek. Lalu kata benda, jenis kata bendanya adalah nama. Terakhir des, ya des itu untuk mengakhiri kalimat dalam bahasa Jepang. Ya, nah contohnya ya kita tinggal mengganti nama ya atau memasukkan kata bendanya saja dalam pola kalimat menginformasikan atau menyebutkan nama. Ya, watashi wa, nah yang pertama ada Lea des. Ya, watashi saya. Ya, Lea. Jadi saya Lea itu. Ya artinya. Watashi wa Puji desu. Saya Puji. Watashi wa Nadia desu. Saya Nadia. Ya. Nah, itu cara menyebutkan nama. Ya, sesuai dengan pergantian yang ada di sini, Lea, Puji, Nadia. Ya. Nah, selanjutnya coba Anda latih dulu ya. Tinggal memasukkan nama Anda. Ya, contohnya kalau saya ya, watashi wa Pariasa des. Nah, itu. Nah, silakan itu dilatih ya. Sebutkan nama Anda ya. Nah, setelah bisa ya menyebutkan nama. Nah, yang kedua kita lanjutkan lagi ya dalam melakukan perkenalan setelah menyebutkan nama ya. Kita belajar menyebutkan ada penambahan ya instansi ya. Instansi dari manakah kita, apakah dari sekolah atau dari perusahaan perjalanan atau dari travel agent ya atau dari tour ya perusahaan tour seperti itu ya. Nah, di sini ada kosakata baru. Yang pertama ada koko ya. Koko. Nah, koko ini adalah sekolah menengah ya. Sekolah menengah. Ya, atau sekolah itu ya bisa ya. Terus ada ryokosha. Ya, ryokosha. Ya, ryokosha perusahaan perjalanan. Terus ada toraberu. Ya, toraberu travel agent. Toraberu travel agent atau travel. Terus ada suwa. Ya, suwa artinya tour. Ya, perusahaan tour ya. Nah, itu kosakata yang akan kita gunakan dalam menginformasikan instansi. Nah, contoh pola kalimat ya yang digunakan dalam menginformasikan ya tadi sudah nama, sekarang digabung nama dan instansi. Ya, polanya menjadi watashi wa-nya tetap ya karena itu penanda subjek. Lalu masukkan kata benda ya
instansi atau perusahaan. Lalu diisi partikel no. No ini menyatakan ya keterangan atau bagian. Baru nama orangnya. Terakhir des. Ya lebih panjang ya dari kalimat yang tadi ya, karena ada penambahan instansinya. Yang jadi pola kalimatnya watashi wa kata benda instansi atau perusahaan, lalu no kata benda nama orang des. Nah kita masukkan jenis perusahaannya dan nama ya. Ini adalah perusahaannya, ini adalah nama. Nah kita cek dulu ya instansi atau perusahaan. Yang pertama ada Daruma Koko ya. Daruma Koko artinya sekolah Dharma, itu ya dalam bahasa Indonesia. Daruma Dharma ya, sekolah Dharma. Nah terus ada Garuda Swa ya, artinya Garuda ya, Garuda Swa Tur ya, Garuda Tur, itu dia. Terakhir ada Dorian Ryokosa ya, perusahaan perjalanan durian itu ya. Nah namanya sudah ada, Puji Eka Ita. Nah coba didengarkan ya, sensei akan mengganti atau memasukkan instansi dan namanya ya. Nanti coba iseng-iseng ya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bagaimana jadinya. Watashi wa Daruma Koko no Puji desu ya. Saya ulangi ya. Watashi wa Daruma Koko no Puji desu ya, artinya saya Puji dari sekolah Dharma, itu ya. Dari sini mulai dulu. Saya Puji dari sekolah Dharma, nah, itu ya, untuk mengartikannya dalam bahasa Indonesia. Seperti itu caranya. Nah selanjutnya yang kedua, watashi wa Garuda Swa no Eka desu. Watashi wa Garuda Swa no Eka desu ya. Saya Eka dari Tur Garuda atau perusahaan Tur Garuda, bisa ya. Terus yang ketiga, watashi wa Dorian Ryokosa no Ita desu ya. Watashi wa Dorian Ryokosa no Ita desu. Nah itu bisa seperti itu ya, diambil sedikit hatsuong atau logat Jepangnya ya, biar tambah mirip ya. Watashi wa Dorian Ryokosa no Ita desu. Jadi saya Ita dari perusahaan perjalanan durian. Nah bisa seperti itu ya artinya. Nah itu ya contoh menyebutkan nama dan instansi ya. Pola kalimatnya juga sudah, latihan pergantiannya juga sudah. Nah sekarang kita tinggal melatih ya. Contoh ya. Saya Ayu dari sekolah Ngurah Rai. Nah itu gimana ya dia? Ada yang bisa kira-kira? Ya, jadinya adalah watashi wa Ngurah Rai Koko no Ayu desu ya. Ayu desu. Ingat, karena di sini menyebutkan nama sendiri, maka tidak perlu diisi sang ya, karena sang ini untuk orang lain. Kalau untuk diri sendiri jangan diisi sang ya. Di sini juga sama ya, jangan diisi sang ya. Nah selanjutnya ada beberapa catatan ya. Ini ya. Untuk bagian kata benda nama orang dapat juga diganti dengan peran orang tersebut. Misalnya
kyoshi, ya guru untuk diri sendiri. Ya, sensei bisa juga kyoshi, ya lebih sering sih kalau contohnya saya informasikan diri saya ya. Watashi wa Nihongo no kyoshi desu itu. Ya, jadi saya guru bahasa Jepang itu ya, Nihongo, Jepang, go bahasa, kyoshi guru. Ya. Watashi wa Nihongo no kyoshi desu. Ya. Terus ada juga kata seto ya untuk siswa ya. Maka ungkapan seperti berikut ini contohnya udah ada. Watashi wa puji desu. Paramita, ya kelihatan mudah-mudahan ya. Saya kecilkan. Ya. Watashi wa, ya. Watashi wa puji desu. Paramita koko no seto desu. Nah itu. Ya. Watashi wa puji desu. Saya puji. Paramita koko no seto desu. Ya, seto artinya siswa atau murid. Ya, murid sekolah Paramita. Nah, itu. Ya, murid SMA Paramita bisa, SMK Paramita bisa. Ya. Nah, itu informasi dalam melakukan perkenalan ada dua hal yang menjadi bahasan utama yang harus disampaikan ya sebagai identitas Anda adalah yang pertama nama, yang kedua nama dan instansi. Ya kalau sebagai pelajar menggunakan sekolah, kalau sudah bekerja menggunakan tempat Anda bekerja ya. Ada Ryokosa, ada Toraberu, ada Sua dan lain sebagainya nanti ya. Nah, selanjutnya setelah bisa menginformasikan kedua hal tersebut, baru kita lanjutkan bagaimanakah cara ya melakukan perkenalan diri. Bagaimanakah caranya? Ya. Nah, di sini bisa dilihat ya. Mungkin yang sederhana di sini ya cara memperkenalkan dirinya. Yang pertama mengucapkan kata hajimemashite. Ya. Hajimemashite. Nah, setelah itu baru ya boleh diisi watashi wa ya karena itu pernah subjeknya ya. Hajimemashite watashi wa Daruma koko no puji desu. Nah itu. Ya setelah itu baru doso yoroshiku. Nah, itu ya doso yoroshikunya diucapkan sambil membukukan badan sedikit ya. Hajimemashite watashi wa Daruma koko no puji desu. Doso yoroshiku. Ya. Nah itu contoh ya. Terus yang kedua seandainya menggunakan tur ya. Hajimemashite watashi wa Garuda Suwa no Eka desu. Doso yoroshiku. Nah itu ya. Nah silakan dilatih ya, tinggal Anda mengganti ini ya. Kalau dari SMA yang Ngurah Rai ya, maka Anda tinggal memasukkan ya nama sekolah dan nama Anda. Ya, maka jadinya hajimemashite watashi wa ya SMA Ngurah Rai no, contoh namanya Ayu desu. Itu bisa ya kalau ingin menggunakan nama SMA ya. Watashi wa SMA Ngurah Rai no Ayu desu. Nah, kalau SMA-nya diganti dengan koko juga tidak masalah. Hajimemashite watashi wa ya Ngurah Rai
Ya. Nguraharai koko no ayu des. Itu jadinya. Ya. Nah, untuk penulisan kokonya ya bisa seperti ini, kokonya ya koko, atau Anda tulis diisi strip di atas O-nya, maka itu bunyinya panjang, koko. Ya, tidak masalah. Ya. Maka kalau ingin menggunakan SMA bisa, menggunakan sekolah juga bisa. Ya, saya ulangi ya. Hajime mashite. SMA Nguraharai no Ayu des. Doso yoroshiku. Atau yang kedua, hajime mashite. Nguraharai koko no Ayu des. Doso yoroshiku. Nah, silakan itu dipilih ya yang mana ingin digunakan. Nanti itu akan menjadi tugas Anda ketika melakukan perkenalan diri. Ya. Nah, sekarang kita bahas penjelasannya ya. Kenapa harus ada hajime mashite gitu kan? Nah, hajime mashite ternyata adalah ungkapan salam pembuka saat berkenalan. Nah, itu ada ya salam pembukanya apa ya dalam perkenalan. Ternyata hajime mashite itu dia. Ya, bisa juga diartikan perkenalkan, itu bisa ya. Nah, itu salam pembukanya. Nah, terus doso yoroshiku. Apakah doso yoroshiku? Nah, doso yoroshiku ternyata bisa diisi onegai shimasu. Ya, atau yoroshiku onegai shimasu. Ya. Nah, artinya ya doso yoroshiku ungkapan setelah memperkenalkan identitas diri. Doso yoroshiku onegai shimasu dan yoroshiku onegai shimasu adalah ungkapan sangat sopan. Nah, kalau yang biasa bisa menggunakan doso yoroshiku. Nah, kalau ingin lebih sopan lagi, ya bisa ditutup dengan doso yoroshiku onegai shimasu itu. Atau yoroshiku onegai shimasu. Nah, silakan dipilih ya. Nah, contoh saya gunakan doso yoroshiku onegai shimasu ya dalam memperkenalkan diri. Hajime mashite. Watashi wa SMA Nguraharai no sensei desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Nah, kira-kira apa artinya itu? Ya. Hajime mashite, perkenalkan. Watashi wa SMA Nguraharai no sensei desu. Jadi saya guru SMA Nguraharai. Atau saya ganti gurunya menjadi hajime mashite. Watashi wa SMA Nguraharai no kyoshi desu. Doso yoroshiku onegai shimasu. Itu juga bisa. Ya, yang lebih tepatnya kyoshi. Ya, tapi sensei juga bisa digunakan. Ya. Jadi hajime mashite, watashi wa saya, kyoshi guru SMA Nguraharai. Doso yoroshiku onegai shimasu. Ya, bisa juga dipadankan dengan senang berkenalan dengan Anda. Itu bisa ya, atau senang berkenalan. Itu juga bisa. Ya. Ya, silakan itu dilatih ya. Jadi Anda memperkenalkan diri ya, ungkapkan hajime mashite, lalu SMA Nguraharai atau Nguraharai Koko, masukkan nama Anda, terakhir des. Nah, setelah itu baru tutup dengan doso yoroshiku. Ya. Kalau ingin lebih bagus lagi, doso yoroshiku onegai shimasu atau yoroshiku onegai shimasu. Nah, silakan dipilih ya sesuai dengan kemampuan daripada siswa semuanya. Ya. Nah, itu untuk perkenalan. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ingat dalam perkenalan sebutkan instansi, setelah itu nama. Ya. Hajime mashite, instansi, perusahaan, nama, baru doso yoroshiku. Atau doso yoroshiku onegai shimasu atau yoroshiku onegai shimasu. Ya, silakan lakukan sesuai dengan kemampuan daripada siswa.
Nah, setelah bisa ya mengerti ya bagaimana cara memperkenalkan diri. Nah, coba kita ya sedikit ada latihan percakapan. Kita bahas ini dulu ya. Perkenalkan diri dengan orang Jepang. Perkenalkanlah diri dengan orang Jepang. Ya, ketika atau saat menerima kunjungan orang Jepang di sekolah. Nah, ini ada siswa ya. Siswanya 2 orang, Puji dengan Ito. Puji itu Indonesia, Ito itu Jepang. Ya. Nah, Puji dulu ya. Hajimemashite. Paramita koko no Puji desu. Doso yoroshiku. Nah, lalu si itu mahasiswa Jepang ini menjawab, atau siswa Jepang ini menjawab, Hajimemashite, Ito desu. Kochira koso doso yoroshiku. Ya. Nah, itu contoh percakapannya. Nah, di sini ada kosakata tambahan baru yaitu kochira koso. Apa itu? Ya. Nah, kochira koso ya kochira koso doso yoroshiku. Ya, onegai shimasu. Ya, kochira koso doso yoroshiku onegai shimasu. Nah, itu adalah ungkapan untuk menjawab salam doso yoroshiku ya, dari lawan bicara. Ya, kochira koso doso yoroshiku onegai shimasu. Nah, ini ungkapan yang sangat sopan ya. Hanya diucapkan oleh pemandu terhadap tamu. Nah, itu ya. Diucapkan oleh pemandu terhadap tamu. Ya, ini akan lebih profesional jadinya ya. Nah, itu apa namanya? Untuk merespon ya doso yoroshiku ya kita tambah kochira koso doso yoroshiku. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita coba lakukan latihan ini. Ya. Ini ada nama SLTA. Terus ada nama orang Indonesia, ada nama orang Jepang. Nah, kita masukkan ketiga komponen ini ke dalam kalimat percakapan tadi ya saat memperkenalkan diri. Ya. Nah, Puji dan Ito ya itu diganti dengan nama orang ya, sekolah juga diganti ya. Coba yang pertama dulu, pergantian yang pertama. Ya, nama sekolahnya Jaya, nama orangnya ya ini Jaya. Terus nama orangnya Heru. Untuk Indonesia dan Jepangnya Tanaka. Kita masukkan ke dalam pola kalimat. Ya. Nah, Jaya masuk ke Paramita itu ya. Heru ke Puji itu. Nah, terus kalau Tanakanya ke Itonya. Ya, kita coba masukkan ya. Hajimemashite. Jaya koko no Heru desu. Doso yoroshiku. Hajimemashite. Tanaka desu. Kochira koso doso yoroshiku. Nah, itu ya latihan pergantian yang pertama. Ya. Nah, yang kedua dan yang ketiga bagaimana? Silakan nanti itu dikerjakan ya di Google Class tentunya. Nah, terus kita lihat yang kedua sekarang. Perkenalan diri dengan tamu Jepang ya di biro perjalanan ya, atau travel agent atau tempat perusahaan perjalanan atau biro perjalanan ya di Ryokosa itu ya. Nah, ini contohnya antara petugas dengan tamu ya. Ya, ya petugasnya dulu. Hajimemashite. Membungkukkan badan sedikit dan memberikan kartu nama. Ini ya, Garuda Travel ya.
Jalan Raya 135. Ya, ini namanya Ali sebagai pemandunya. Ya. Atau perusahaan perjalanan ya. Ini travel agentnya bisa digunakan ya. Rio Kosa bisa, Tora Beru bisa, Sua juga bisa ya. Ini hampir mirip. Ya, silakan dipilih yang mana ingin digunakan. Setelah mengucapkan Haji Mimaste sambil membungkukkan badan sedikit dan ya memberikan kartu nama, ingat memberikan kartu nama dengan kedua tangan, di mana arah kartu nama itu adalah ke hadapan tamu ya, agar tamunya bisa membacanya ya. Nah, setelah itu baru ucapkan ya perusahaan perjalanan Anda ya, biro perjalanan Anda, jenisnya apa, boleh travel agent, boleh tour atau biro perjalanan atau perusahaan perjalanan apa ya. Setelah itu baru nama ya. Haji Mimaste Paramita Ryoko Sano Nadia des. Nah, itu ya, sambil menyerahkan nama kartu nama. Nah, tamunya menerima itu lalu mengucapkan Dosu Yoroshiku. Sorry ya, setelah saya ulangi ya. Haji Mimaste Paramita Ryoko Sano Nadia des. Nah, setelah itu Yoroshiku onegai shimasu, yang membukukan badan itu yang terakhir. Ya, sambil menyerahkan kartu nama ya. Haji Mimaste. Ya, ini Haji Mimaste, kartu nama masih di tangan. Paramita Ryoko Sano Nadia des. Ya. Serahkan kartu nama. Setelah itu baru Yoroshiku onegai shimasu. Nah, itu. Tamunya mengambil ya, dia lihat sambil mengucapkan Dosu Yoroshiku onegai shimasu itu, atau Dosu Yoroshiku itu juga bisa ya. Nah, itu percakapan ketika Anda sebagai seorang petugas dalam biro perjalanan ya. Caranya sama ya, tinggal mengganti tadi sebagai siswa atau murid SMA, sekarang sebagai petugas biro perjalanan ya, tinggal mengganti instansinya saja ya. Dosu onegai shimasu sama. Nah, contohnya latihannya Garuda Tora Beru. Namanya Ari, nama petugasnya. Kita masukkan ke dalam pola kalimat ini. Ya. Garuda Tora Beru masuk menggantikan Paramita itu. Ari menggantikan Nadia. Ya, maka jadinya Haji Mimaste Garuda Tora Beru no Ari des. Yoroshiku onegai shimasu. Ya. Setelah itu diterima oleh tamunya. Dosu yoroshiku. Nah, itu. Nah, untuk yang kedua dan yang ketiga, nah silakan nanti ya kerjakan di Google Class. Nah, baik semuanya, untuk hari ini ya kita sudah bahas mengenai cara memperkenalkan diri ya, dan sudah latihan juga memperkenalkan diri baik sebagai seorang pelajar atau murid SMA atau SMK, atau sebagai seorang petugas di biro perjalanan. Nah, di sini tadi kita banyak membahas membungkukkan badan. Nah, kebudayaan Jepang ya, ini salah satu ya, membungkukkan badan ternyata salah satu kebudayaan Jepang. Nah, itu disebut dengan nama Ojigi ya. Ya. Ojigi adalah budaya membungkukkan badan orang Jepang ketika satu ya, melakukan perkenalan diri, memberikan salam ya, atau menyambut tamu ya, melakukan tindakan kesalahan ya, dan banyak lagi yang lainnya ya.
Nah, ini contoh ya, ketika memberi salam membungkukkan badan sedikit. Ketika menyambut tamu membungkukkan badan lebih dalam. Ya. Nah, ini yang melakukan perkenalan diri atau memberi salam. Ya. Yang ini ketika menyambut tamu, ya agak lebih dalam, ya, membungkukkan badannya. Nah, berkaitan dengan kartu tamu nama, ya, memberi dengan tangan kanan atau kedua tangan. Nah, ini. Nah, lebih bagusnya memberikan dengan kedua tangan. Ya, menerima dengan kedua tangan. Nah, memberi kartu dengan posisi tulisan dapat langsung dibaca oleh lawan bicara. Ya, jadi kartunya ya biar bisa dibaca oleh lawan bicara ya. Nah, ketika melakukan jabat tangan, tidak ada kebiasaan berjabat tangan dalam masyarakat Jepang, baik saat bertemu, memperkenalkan diri maupun saat berpamitan. Ya, cukup dengan membungkukkan badan, itu dia ya. Sayonara itu, matarai su itu pasti membungkukkan badan. Ya. Tidak ada jabat tangan. Nah, ada catatan sedikit, pada saat memberikan sesuatu kepada orang lain, orang Jepang menggunakan tangan kiri atau tangan kanan atau kedua tangan. Nah, ini ya, bisa dia menggunakan tangan kiri atau tangan kanan atau kedua tangan. Nah, itu ya sedikit catatannya. Ya. Nah, baik, itulah pembelajaran kita untuk hari ini berkaitan dengan pengucapan salam. Pengucapan perkenalan diri dalam bahasa Jepang. Nah, sudah latihan dan penjelasan juga sudah. Ya, jadi silakan nanti tinggal mengerjakan tugas yang ada di Google Class. Ya, minasan yugyo wa asokumade owarimashita kedo sayonara mata raisu.